Perkenalkan, nama saya Melanie Mokodongan, NIM 230610006, semester 2A dari Fakultas Keperawatan dan Ilmu Kesehatan. Materi yang akan saya bahas yaitu tentang pencegahan infeksi nosokomial. Pengertian nosokomial. Istilah nosokomial ini berasal dari bahasa Yunani yaitu nosokomeion yang berarti rumah sakit. Nosos artinya penyakit, komeo artinya merawat. Infeksi nosokomial adalah infeksi silang yang terjadi di lingkungan rumah sakit pada perawat atau pasien saat dilakukan perawatan di rumah sakit. Infeksi nosokomial dapat diartikan sebagai infeksi yang terjadi di rumah sakit. Berikut penyebab nosokomial. Infeksi nosokomial dapat disebabkan oleh berbagai faktor, yaitu yang pertama, mikroorganisme patogen, bakteri, virus, jamur, dan parasit yang dapat menyebabkan infeksi seperti Staphylococcus aureus, termasuk jenis yang resisten terhadap antibiotik, Clostridium difficile, Klebsiella pneumoniae, dan Pseudomonas aeruginosa. Yang kedua, kontak dengan pasien terinfeksi. Penularan infeksi dari pasien yang sudah terinfeksi ke pasien lain melalui kontak langsung atau tidak langsung dengan darah, cairan tubuh, atau permukaan yang terkontaminasi. Yang ketiga, prosedur medis. Penggunaan peralatan medis yang tidak steril atau teknik pencegahan infeksi yang tidak tepat selama prosedur bedah, pemasangan kateter, intubasi, dan prosedur lainnya. Yang keempat, lingkungan rumah sakit. Kondisi lingkungan yang tidak bersih atau kurang steril, termasuk ventilasi yang buruk, sanitasi yang kurang baik, dan penumpukan pasien yang menyebabkan penularan mikroorganisme. Yang kelima, penggunaan antibiotik yang berlebihan. Penggunaan antibiotik yang tidak tepat atau berlebihan dapat menyebabkan perkembangan resistensi antibiotik dan infeksi nosokomial yang lebih sulit diobati. Yang keenam, sistem kekebalan tubuh yang lemah. Pasien dengan sistem kekebalan tubuh yang melemah seperti pasien lanjut usia, pasien dengan penyakit kronis, atau pasien yang sedang menjalani terapi imunosupresif lebih rentan terhadap infeksi nosokomial. Pencegahan dan pengendalian infeksi nosokomial melibatkan tindakan seperti praktik kebersihan yang baik, penggunaan peralatan medis yang steril, penggunaan antibiotik yang bijaksana, isolasi pasien yang terinfeksi, dan pelatihan staf medis tentang praktik pencegahan infeksi. Selanjutnya, pencegahan nosokomial. Pencegahan infeksi nosokomial sangat penting dan melibatkan serangkaian tindakan sebagai berikut. 1. Kebersihan tangan. Menjaga kebersihan tangan dengan mencuci tangan secara teratur dengan sabun dan air mengalir atau menggunakan hand sanitizer berbasis alkohol adalah langkah yang efektif untuk mencegah penularan infeksi. Yang kedua, penggunaan peralatan yang steril. Memastikan semua peralatan medis steril sebelum digunakan pada pasien untuk menghindari penularan infeksi. Yang ketiga, isolasi pasien. Mengisolasi pasien yang terinfeksi atau berisiko tinggi untuk mencegah penularan infeksi ke pasien lain. Yang keempat, praktik kebersihan lingkungan. Menjaga kebersihan lingkungan termasuk permukaan, peralatan, dan fasilitas untuk mengurangi penyebaran mikroorganisme patogen. Yang kelima, penggunaan antibiotik yang bijaksana. Menggunakan antibiotik hanya jika diperlukan dan sesuai dengan panduan penggunaan antibiotik yang tepat untuk mengurangi risiko resistensi antibiotik dan infeksi nosokomial. Selanjutnya yang keenam, pelatihan staf medis. Melakukan pelatihan reguler kepada staf medis tentang praktik kebersihan, penggunaan peralatan medis yang benar, dan tindakan pencegahan infeksi nosokomial lainnya. Yang ketujuh, manajemen pasien dengan risiko tinggi.
memantau dan mengelola pasien dengan risiko tinggi untuk infeksi nosokomial seperti pasien dengan luka bakar, pasien yang menjalani operasi, atau pasien dengan sistem kekebalan tubuh yang lemah. Selanjutnya yang ke-8, vaksinasi. Memastikan bahwa pasien dan staf medis telah divaksinasi sesuai dengan jadwal yang disarankan untuk melindungi dari penyakit yang dapat menyebabkan infeksi nosokomial seperti influenza atau hepatitis. Pencegahan infeksi nosokomial merupakan tanggung jawab bersama antara staf medis, fasilitas kesehatan, dan pasien untuk memastikan keselamatan dan kesehatan yang optimal di lingkungan perawatan kesehatan. Selanjutnya, ada faktor-faktor yang mempengaruhi infeksi nosokomial. Yang ke-1, perawatan luka. 2, penyakit penyerta. 3, kebersihan ruangan. 4, kepadatan pengunjung. 5, penggunaan antibiotik. 6, lama perawatan. Dan yang terakhir, 7, bahan untuk perawatan luka. Mengapa infeksi nosokomial penting? Kaitannya dengan infeksi lain tentu bisa saja ada, bisa juga tidak. Contoh, orang yang mengalami beberapa jenis infeksi, misalnya HIV, daya tahan tubuhnya melemah sehingga lebih rentan. Selanjutnya, program pencegahan infeksi. Tujuan dari program PPI atau program pencegahan infeksi adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan rumah sakit dan fasilitas kesehatan lainnya melalui pencegahan dan pengendalian infeksi, melindungi sumber daya manusia kesehatan dan masyarakat dari penyakit infeksi yang berbahaya, serta menurunkan angka kejadian infeksi nosokomial. 7 prinsip pencegahan infeksi. Yang pertama, Hanskun. Yang kedua, menggunakan teknik aneptik. Yang ketiga, menangani peralatan tajam dengan aman. Yang keempat, menjaga kebersihan. Yang kelima, memproses alat bekas pakai. Yang keenam, mencuci tangan. Yang ketujuh, memakai alat perlindungan diri. Misalnya, tutup kepala, masker, skort, sepatu boot, dan perlindungan mata.